wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa ya. Tadi siapa yang berangkat paling duluan? Bu, Kiki dipimpin doanya. mari kawan-kawan sebelum mulai pelajaran mari kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak masuk? Sela, Bu. Kenapa? Sakit perut apa gimana nih Sakit tadi? perut. Kita doakan semoga Sela itu cepat sembuh. Amin. Selanjutnya kita akan tepuk PPK. Setelah itu dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk sama-sama kita berdiri. Ya, Bu. Sudah hafal semua kan? Sudah. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Sekarang dilihat bukunya. Coba dilihat bagian sampul bukunya. Coba dilihat semua. Sudah dilihat apa belum? Sudah. Dalam sampul buku ini ada gambar apa saja yang kalian lihat? Nelayan, Terus apa lagi? tukang tenun, Terus? pembatik dan Bu, petani. Ya itu. Kira-kira buku ini menceritakan tentang apa? Tentang pekerjaan. Udah pernah baca buku ini belum? Belum. Nah, kali ini kita akan belajar tentang buku ini. Kita akan belajar tentang tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Pembelajaran pertama. Ini Ibu ada sebuah gambar. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Perawat. Ya, ini adalah gambar bisa dikatakan perawat, bisa juga dikatakan dengan suster. Ada yang tahu ini tempat tugasnya perawat ini di mana? Di rumah sakit puskesmas. Ya, puskesmas bisa, rumah sakit bisa. Manfaat bagi orang lain apa perawat ini? Buat perawat, Bu, orang sakit, perawat orang Ya, sakit. manfaat perawat ini untuk orang lain adalah merawat orang yang sakit. Hari ini kita akan belajar tentang jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan itu banyak ya diantaranya. Ada yang tahu nggak jenis-jenis pekerjaan yang kalian tahu itu apa saja? Guru, tani, dokter, Terus apa lagi? supir, tukang cukur, Bu. Ya, jenis perawat itu adalah jenis pekerjaan itu adalah banyak ya. Ini contohnya perawat. Kali ini kita akan membahas tentang dua pekerjaan yang berbeda, yaitu tentang kepala sekolah dan nelayan. Sebelum memulai pelajaran, kemarin sudah membahas tentang pekerjaan. Ada yang ingat nggak pekerjaan itu apa pengertiannya? Apa pekerjaan pengertiannya? Pasti belum dibaca. Belum. Jadi, Ibu ulangin ya. Jadi, pekerjaan itu ialah aktivitas utama yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya dibuka bukunya halaman 51, yaitu tentang ayo membaca. Sudah dibuka semua? Ya. Jika sudah, coba kalian baca teks tentang Pak Willy di dalam hati ya. Ibu kasih waktu 2 menit. Sudah dibaca teksnya? Bentar lagi, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Jika sudah, kita sama-sama membahas pertanyaan yang ada di bawahnya. Yang pertama, sebutkan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Pak Weli. Ada yang tahu? Pak Weli. Ya, Tika apa saja? Pak Weli. Ya.
Sudin. Ya. Murid-murid. Ya. Pak Lurah, Bu. Ya. Pak RT, Pak RW. Jadi tokoh-tokoh yang ada dalam cerita yaitu ada Pak Weli, Sudin, Pak Lurah, Kepala Dinas, Ketua RW, Ketua RT, dan siswa. Selanjutnya yang nomor 2, apa yang diharapkan oleh Pak Willy? Ada yang tahu nggak? Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga. Ya, harapan oleh Pak Willy ialah Pak Willy ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Selanjutnya nomor 3, mengapa Pak Willy memiliki harapan tersebut? Ayo Kiki, apa? Ini Bu. Agar Sudin seorang anak yang suka membaca, percaya diri dan pandai berpidato. Ya. Memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Ya, selanjutnya nomor 4, apa yang dilakukan Pak Willy dan siswa di sekolah? Pak Willy menyelenggarakan apa di sekolahnya? Lelang pisang, Bu. Lelang pisang untuk menggalang dana untuk Sudin. Yang kelima, tokoh mana yang paling kamu sukai? Mengapa? Tika, tokoh mana yang paling kamu sukai, Tik? Pak Weli, Bu. Kenapa kamu suka Pak Willy? Karena Pak Weli itu orangnya baik, suka membantu sesama. Kiki, tokoh mana yang paling kamu sukai? Pak Weli juga, Bu. Kenapa kamu suka Pak Willy? Karena Pak Weli mempunyai tekad yang kuat. Dah. Selanjutnya dibuka bukunya lagi halaman 54 tentang ayo berdiskusi. Sudah dibuka semua? Ya, Coba Kiki dibaca. biar ayah bekerja itu ya. Iya. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ia tinggal di kampung nelayan. Ia pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat ayahku berlayar, ia harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayahku tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayahku tidak bermesin, jadi ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada juga nelayan yang lebih modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terkena guncangan ombak. Stop. Coba Tika dilanjutkan. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal yang tidak memperdulikan penggunaan bahan bakar, bahkan ada yang boros sehingga dapat mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan, bahkan ada yang menggunakan bom. Ya, jika kita sudah membacanya, kita sama-sama menjawab atau mendiskusikan tentang pekerjaan nelayan yang menggunakan teknologi tradisional maupun dengan modern. Di bawahnya itu kan ada pertanyaan toh. Sudah dibuka semua? Ya. Kita jawab bersama-sama ya, kita diskusi bareng-bareng. Yang pertama, apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Apa yang digunakan? Sampan. Ya, nelayan tradisional itu menangkapnya menggunakan sampan dan jaring. Yang kedua, yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan. Kapal, Bu. Ya, dia Kapal menggunakan kapal besar. Yang ketiga, tuliskan persamaan dan perbedaan dari nelayan modern dan tradisional dalam diagram Venn tersebut. Coba dilihat semua. Nomor 3, ada yang belum paham? Tidak, ada yang belum paham tentang diagram Venn? Ada yang belum mengerti tentang diagram Venn? Bu, kalau yang di tengah-tengah ini isi apanya ya, Bu? Persamaan apa perbedaannya? Di ini Ibu sudah menyiapkan contoh nomor 3, jawaban nomor 3 tentang diagram Venn. Ini ya, inilah yang dinamakan dengan diagram Venn. Jadi
nomor 3 itu kan persamaan dan perbedaan dari nelayan modern dan tradisional. Ini ada nelayan tradisional dan ini ada nelayan modern. Ini yang diisi perbedaannya. Kita sama-sama mengisinya ya. Perbedaan yang pertama dari nelayan tradisional dan nelayan modern. Yang pertama, nelayan tradisional melautnya di malam hari, sedangkan modern bisa melaut kapan saja. Yang kedua, nelayan tradisional menggunakan sampan, sedangkan modern menggunakan kapal besar. Yang ketiga, nelayan tradisional tidak bisa melaut jauh, sedangkan nelayan modern bisa berlayar ke laut lepas. Yang keempat, tidak membutuhkan bahan bakar nelayan tradisional, sedangkan nelayan modern membutuhkan bahan bakar. Sudah paham tentang perbedaan nelayan tradisional dengan nelayan modern? Sudah. Persamaannya, jadi dalam diagram Venn itu persamaannya kita taruh di tengah-tengah antara nelayan modern dengan nelayan tradisional. Jadi di sini ya. Ya, Bu. Ada yang tahu nggak persamaan dari nelayan tradisional dengan nelayan modern? Apa, Tika? Menangkap ikan. Ya, dia sama-sama menangkap ikan. Ada yang belum paham tentang nomor 3? Alhamdulillah. Jika sudah, kita dilanjutkan ke nomor 4 ya. Ya. Menurut kamu, apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern? Ada yang tahu? Ada yang enggak? Jadi, jika semua nelayan itu menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern, maka persediaan ikan di laut akan cepat habis dan laut akan menjadi tercemar. Selanjutnya nomor 5, bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem tetap terjaga? Menangkapnya tidak menggunakan bom, Bu. Ya, jadi sebaiknya nelayan itu menangkapnya tidak memakai bom, tidak memakai pukat harimau, tetapi menggunakan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan atau menggunakannya dengan Jaring. Ya. Pancing bisa, Bu? Bisa. Selanjutnya dilihat gambarnya yang bagian bawah itu. Jika kalian belum mengerti tentang bom ikan atau pukat harimau, di bawahnya itu ada gambarnya ya. Ini ada bom ikan dan ada pukat harimau. Sudah dilihat semua? Sudah. Kita lanjutkan ya. Jadi akibat buruk yang ditimbulkan penggunaan bom dan pukat harimau itu akan menyebabkan hancurnya terumbu karang yang menjadi habitat ikan. Penggunaan pukat harimau pun menyebabkan ikan-ikan kecil pun ikut tersaring, ikut terjaring, sehingga kelangsungan hidup ikan akan terancam. Hasil tangkapan ikan ini dijual kepada pelelang ikan. Sebelumnya lihat dulu gambar ini, gambar di bawahnya. Sudah dilihat semua? Ya. Di sini ada gambar nelayan. Nelayan ini menjual ikannya ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Setelah itu ini diangkut barangnya, di pengangkut barang. Setelah itu dijual ke pasar. Setelah dijual ke pasar, dibeli dan dimasak dan dimakan. Itulah yang disebut dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi pada gambar ini termasuk kegiatan ekonomi perdagangan. Jenis barangnya apa yang dijual belikan? Ada yang tahu nggak jenis pekerjaan yang terlibat pada gambar di buku itu? Nelayan, apalagi? Pedagang ikan. Setelah itu Pengepul. iya, atau pengangkut barang.
Kegiatan ini tuh dinamakan kegiatan jual beli, dan kegiatan jual beli ini ada yang berupa barang dan ada pula yang berupa jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang, ada pekerjaan yang menghasilkan barang itu yaitu pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan untuk orang lain, seperti penjual makanan, petani, nelayan, peternak, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa ialah pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Contohnya seperti guru, dokter, polisi, dan lain sebagainya. Seperti pada gambar di buku itu, nelayan itu menghasilkan ikan. Itu pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa? Barang. Ya, barang. Selanjutnya, pedagang ikan memperoleh untung dari penjualan ikan. Itu termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa? Barang. Jasa, karena dia bisa dinikmati oleh orang lain. Selanjutnya, tukang angkut barang. Itu termasuk pekerjaan barang atau jasa? Jasa. Ya, selanjutnya penjual ikan memperoleh keuntungan dari penjualannya. Itu termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa? Jasa. Ya, jasa. Sudah paham belum tentang kegiatan jual beli ini? Sudah, Bu. Jika sudah, Bu. jika sudah, lihat di bagian bawahnya ada tugas, yaitu tentang kegiatan ekonomi yang terjadi di sekitar rumah kalian, di sekitar kalian. Contohnya contohnya bisa dilihat di bagian atasnya yang tadi kita bahasnya. Paham semua? Paham? Bu. Paham. Jadi kesimpulannya pembelajaran hari ini yaitu kita belajar jenis pekerjaan nelayan dan kepala sekolah dan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada yang menghasilkan barang dan ada pula yang menghasilkan jasa. Ada yang ingin ditanyakan nggak tentang pembelajaran hari ini? Ada nggak? Enggak, Bu. Jika tidak, Ibu akhiri ya. Sebelum kita pulang, kita terlebih dahulu berdoa. Ketika dipimpin doanya. Mari kawan-kawan berdoa bersama-sama. Selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.